Halo semuanya. Wah. Oke. Kita general reading. Ini pembacaan tarot. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, reading, coaching, nah hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So, kali ini temanya berjudul Yang Mau Kasih Kabar di bulan November 2021. Wah, kita clarify ya, energi yang mau ngasih kabar ke kamu di bulan November. Baiklah, aku mulai. Ya, ini ada card the star ya. Jadi kalau aku lihat ini tuh ada Aquarius, ada Libra, ada Taurus, Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Gemini, Libra lagi ya. Oke. Sama Aquarius juga kuat. Aquarius. Four of Swords. Ini ada Capricorn, Taurus lagi ya, sama Virgo. Yang strong Taurus, Aries, Capricorn, Scorpio, Aquarius ya. Itu strong. Ada Pisces sama Cancer. Bisa energi aja. Jadi yang mau ngasih kabar di November ini sih aku ngelihat orangnya bisa ada beberapa ya. Jadi karena ini general, ambil yang sesuai buat kamu, ambil yang berfaedah buat kamu. Ini bisa beberapa orang yang mau ngasih kabar, tapi bisa aja nanti aku sebutin beberapa karakter itu ada dalam satu orang ya, say. Oke. Aku ngelihat yang pengen ngasih kabar ini ada yang memang dia orangnya ya kayak ada beberapa yang suka sama dia, nggak hanya kamu. Bisa kayak dia di-link juga sama orang lain, ada yang mau juga sama dia, atau banyak yang mau sama dia. Ini ada orangnya lumayan famous ya, populer kah, atau ya sok famous aja gitu. Keren, nah atau sok keren. Kan keren itu relatif ya kak. Cakep sih orangnya. Terus ini bisa yang ngasih kabar orang yang benar-benar gak bisa dia melupakan kamu gitu. Dia kayak merasa selalu kuat banget energinya mengarah ke kamu. Dia seperti kayak, ya aku harus bicara dengan kamu, aku udah capek kita gini-gini aja, relasi kita, koneksi kita gak jelas. Nah, terutama ini yang ada blokiran komunikasi ya, kayak ya udah gak ada lagi di WhatsApp, gak ada di sosmed dianya dengan kamu, tidak terhubung. Nah itu tuh yang pengen banget ngasih kabar di November gitu. Beberapa dari mereka ini ya kalau aku lihat ya kondisinya terpuruk gitu. Entah memang dia lagi ada masalah atau dia merasa
ya kita bermasalah gitu, jadi kita harus nyelesain sesuatu, atau kayak ya pengen aja ngebahas sesuatu ke kamu, kayak pengen ada pembicaraan dari hati ke hati gitu ya. Cie. Ini apa ya, sebenarnya orangnya keras sih, cuma mungkin karena dia sayang sama kamu, karena dia cinta, jadi dia ngerasa ya aku kayaknya perlu ngasih kabar ke kamu. Apalagi kalau dia memang membutuhkan orang seperti kamu, ya. Ini jujur aja sih, ada orang yang kayak pemain gitu. Entah dia mempermainkan perasaan kamu, terus dia sendiri yang ngerasa kesakitan karena kehilangan kamu. Ada orang yang kayak mungkin dia ngeblok gitu, membatasi komunikasi atau apa. Pokoknya dia nggak mau ngerespon kamu. Hmm, jadi ini ada yang kekanak-kanakan gitu. Entah beda usia atau ya dia tidak lebih dewasa gitu. Aku ngerasa ya awalnya kalau misalnya nih kita lost kontak ya, entah siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan, ya dia tuh nggak mau berjuang. Dia kayak orang yang udah santai aja, slow. Masih banyak yang lain kok yang mau sama aku, ada yang lain yang mau sama gue gitu. Dia ngerasa gitu. Dia punya pemikiran, dia punya pola pikir bahwasanya perasaan itu bisa dihandle, bisa dikendalikan. Ya, gue ngerasa ya nggak terlalu gimana-gimana lah sama lo, bisa lah gitu. Lost kontak, nggak ketemu, nggak bicara, ya bisa lah gitu, gampang lah gitu. Dia rasa seperti itu, tapi malah perasaan itu yang mempermainkan dia. Dia kira gampang mempermainkan perasaan itu, menghandle perasaan itu kayak gampang menurut dia. Tapi kok malah perasaan itu yang uh, membuat dia berantakan, membuat dia terpuruk. Nah, istilahnya gitu. Sakit banget dia rasa ini nggak sama kamu. Bahkan ini ada yang benar-benar jadi sakit beneran. Sakit fisiknya, tubuhnya, atau sakit mentalnya, atau ya kacau sebenarnya. Beberapa dari mereka kalau memang dia dealing sama yang lain, ini kayak ada yang ya dia pisah gitu sama yang lain. Ya minimal bermasalah gitu ya sama orang lain. Terus jadi kayak aku ngasih kabar lah ke kamu gitu. Entah di sini memang mau bicara, entah dia ngerasa aku udah capek tanpa kamu, jadi aku mau ke kamu. Ya ada yang seperti itu. Beberapa ini ada juga tentang dia dikendalikan seseorang. Ini bisa dikendalikan orang tua, terutama ibu ya, atau ya sosok yang dominan itu ada yang mengendalikan dia. Gitu. Dan ini orangnya bisa aja memang terikat sama yang lain. Jadi kayak ya udah lama menanti, menunggu. Bisa aja dia yang kayak gitu atau kamu kayak aduh ini koneksi mau dibawa kemana, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, ada yang kayak gitu. Oke. Lanjut ya, say. Kita lanjut kak. Nih ada yang mau ngomong jujur. Ini Cancer nih. Apa iya Cancer ya? Atau yang dealing sama Cancer. Ada kayak Taurus juga ya, entah Capricorn. Ini energinya galau banget, mellow. Capricorn, Taurus kan lagi galau banget ya, terutama November atau Oktober ini udah kerasa. Sekarang ya itu sih. Ada Pisces, Scorpio, Aries juga sama Leo ya. Ini strong. Kalau Leo ya, Leo sudah capek, jadi bobok dulu Leo ya. Oke. Ini ada Pisces lagi, Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi aja. So, ini kan ada beberapa yang kayak nggak jelas gitu loh relasi kita.
kita. Nggak jelas koneksi kita, hubungan kita tuh ya kayak ujungnya itu kayak gimana, kan bingung ya. Beberapa kalian ngerasa gitu, tapi ini yang mau ngasih kabar nanti kayak ngasih tahu sebenar-benarnya yang terjadi sama dia, dan kamu akan tahu sebuah kebenaran. Bisa kayak, oh ternyata perasaannya gini ya ke aku. Dia ngasih tahu lewat komunikasi lah, atau kamu coba cek-cek sosmednya, mana tahu dia ada update tentang apa yang dia rasakan. Ya selain kamu cek di tarot, kamu cek juga lah sosmednya. Kan kalau di sosmed kan juga ada tuh, entah captionnya, keterangan postingannya itu yang lebih kayak lebih nyata aja gitu kata-kata yang dia ucapkan. Ya mana tahu dia bikin tuh di November. Kan ada kan orang yang curhat di sosmed gitu, say ya. Bukan hanya kamu yang bisa bikin di sosmed, bisa aja dia. Karena aku ngerasa di sini ada seseorang yang pasifnya lumayan lama, tiba-tiba jadi aktif di sosmed. Dianya ya. Gitu. Atau kamu juga bisa aja gitu. Kan ini ada yang mirror ya. Jadi sama-sama kita nongol di sosmed. Dan ini ada juga yang ngasih kabar tuh memang karena dia merasa sendiri, dia merasa ya aku tak berdaya. Aku kayak kehilangan semangat gitu. Dari tadi aku ngeliat ada seseorang yang dia lemes banget gitu, lemah, nggak komunikasi dengan kamu. Apalagi kalau ini orangnya tertutup, misterius. Nih, ada yang kayak, aku pengen kesempatan lagi bisa sama kamu. Ada juga yang, apa ya, ini bisa aja kabarnya dari orang jauh, ya. Entah kalian itu beda kota, beda negara, atau beda apa gitu. Beda RT. Ya pokoknya ada yang kayak, dia kerasa jauh lah orang ini. Gitu. Terus ada yang orangnya itu dia kalau menunjukkan cinta nggak pakai tindakan gitu kak, nggak pakai kata-kata. Nah dia lebih kayak tindakan, ada yang seperti itu. Tapi bisa vice versa, mungkin dari tindakan nggak terlalu kelihatan juga, tapi yang nggak enaknya dari tindakan nggak kelihatan, dari komunikasi juga nggak kelihatan. Jadi itu kayak hantu sebenarnya, tapi dia sayang sama kamu. Kan karakter manusia itu beda-beda. Ada orang yang memang pasif di tindakan tapi aktif bicara, tapi ada juga orang yang pasif bicara tapi aktif di tindakan. Nah nggak enaknya kalau pasif tindakan, pasif bicara, itu enaknya diapain tuh orang. Nah ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah November ini dia berani ngasih kabar ke kamu gitu. Karena aku ngerasa ada energi kepedihan, kesakitan seseorang ini ya, karena nggak bicara sama kamu. Ini mungkin beberapa beneran sakit, atau dia merasa hidupnya ya kayak nggak bernyawa gitu, kayak butuh support kah, atau dia butuh perhatianmu, atau dia rasa aku udah nggak sanggup memendam. Ya aku lihat seperti itu. Ada yang memendam di sini tentang perasaannya. Dia tuh sayang sama kamu, dia ingin bicara, dan ini kan ada kerinduan. Jadi kerinduan yang udah ditahan, jadinya nggak sanggup lagi gitu. Makanya jadi kayak ngasih kabar ke kamu. Ya bisa ini kabarnya singkat aja, say hello doang kah, atau lewat sosmed doang, atau sekedar kayak dia pancing kamu aja gitu, tiba-tiba muncul di sosmed kamu. Ya banyaklah caranya. Ini kan ada orang yang kayak agak lambat orangnya, atau benar-benar lambat bergeraknya, jadi nggak bisa langsung kayak to the point gitu. Itu sih. Dan ini memang mungkin yang ngasih kabar ini mau buka lembaran baru sama kamu. Mungkin dia rasa ya, aku bahagia sama kamu ya, jadi apa salahnya berkabar sama kamu tentang kejelasan
hubungan kita ya lihat nanti lah gitu. Ya ada yang gitu Kak, datang sih ngasih kabar sih, tapi kayak tujuannya gaji juga gak jelas ke kamu. Ini kalau aku lihat kayak ciri-ciri gitu ya, beberapa. Kan tadi ada orangnya keren kan, cakep gitu kah, tampan, cantik atau seksi, ada gitu ya. Orangnya kece, bisa ini kamu, bisa vice versa, bisa dia. Terus ada juga orang yang entah dia sayang banget ke orang tua, ke ibunya, dikendalikan orang tua. Ada juga di sini orang yang keras ya, atau kasar, itu ada. Ada yang cuek. Ini ada orang jauh ya, entah kerjanya jauh, studinya jauh. Ya mungkin ada yang kerja ke luar negeri, belajar luar negeri, atau kenalan kamu orang luar negeri atau luar kota ya, atau dia ke sana, atau ya jauh lah gitu. Ini ada yang suka berpenampilan atau mengukur sesuatu dari penampilan. Terus ada yang gengsi banget orangnya nih ya, jaga harga diri, cool gitu ya orangnya, jaga wibawa, padahal childish nih. Kayak adik-adik nih ada. Ya beberapa ini ada tentang hukum ya, entah berkaitan dengan hukum, itu ada. Berurusan dengan hukum kah, kayak perceraian gitu atau apa. Ada yang pertahanan juga nih ya, tentara, ada polisi, security, ada di bidang kesehatan, pendidikan juga ada ya. Atau dia banyak teman gitu. Jangan-jangan ada yang player ya. Itu sih. Ada yang entah di gunung atau di pantai gitu ya. Mungkin kalian beberapa, entah dia atau kamu, tinggalnya dekat gunung, atau ada momen dekat gunung gitu. Ada di pantai juga ya, berkaitan pantai kah, laut. Itu ada transportasi soalnya ya, tentang mobil, motor. Bisa aja kalian ya ada sesuatu gitu, pernah kemana naik kendaraan bareng, atau ini dia di bidang transportasi gitu, kayak pesawat, suka otomotif kah, atau perkapalan, itu ada ya, kapal. Ada perkebunan tuh, kehutanan juga ada gitu ya. Aku sebutin itunya juga sekali-sekali ya kan. Ini strong Capricorn ya. Hai Capricorn. Taurus, Virgo, ada Aquarius, Gemini, Libra. Yang strong ini Scorpio sama Capricorn ya. Wah, Scorpio. Ini ada yang ya beberapa sih. Mungkin kerjanya di luar kota ya kak, di luar negeri, kayak TKI gitu ya, beberapa, entah dianya atau kamu. Ada yang suka nongkrong di sini orangnya, ada yang ya dia banyak diam gitu, diam banget, tapi aslinya bucin. Terus ada di sini yang dia mengukur sesuatu dari materi gitu. Nah, dia mau ngasih kabar ke kamu karena dia merasa candu dengan kamu ya. Mungkin kamu memang cantik juga di mata dia, kamu ganteng kah ya, atau dia rasa hasratnya, gairahnya gede banget ke kamu gitu. Beberapa dari mereka mungkin dia rajin memperhatikan kamu, jadi kalau dia lihat kamu makin keren, ya apa salahnya aku ngasih kabar gitu. Beberapa dari mereka nih yang ngasih kabar ya mungkin karena kamu seperti tempat ternyaman, kayak aku bisa berlindung sama kamu, bisa minta tolong sama kamu, atau kamu menerima aku apa adanya,
kamu selalu ada gitu. Jadi aku mau ngasih kabar. Jadi kalau aku sih lihatnya kalau dia ngasih kabar juga ya bisa aja dia nunjukin kondisinya yang nggak baik-baik aja supaya kamu kasihan kah, supaya kamu tuh mau ngerespon, atau ya supaya kamu baper lagi sama dia. Tapi ada juga yang dia ngasih kabar tuh gengsi banget komunikasinya, cuma sekedar nanya kabar, habis itu ya nggak jelas dianya mau apa. Karena ini aku lihat muncul komunikasi, habis itu di-cut lagi nih, jadi aneh gitu. Ada yang merasa kayak aku tuh sebenarnya kan ngelihat dia pengen bilang ke kamu, aku ngasih kabar karena aku nggak pengen kamu benar-benar lepas dari aku. Aku nggak pengen kamu benar-benar hilang. Ya pokoknya aku nggak mau lah kita benar-benar 100% nggak ada hubungan sama sekali. Ya aku nggak mau kayak gitu juga. Jadi kalau ngasih kabar ini sebenarnya dia kayak pengen nunjukin ke kamu kalau dia masih ingin kamu hadir di hidup dia, atau dia masih ingin ya dia hadir di hidup kamu supaya kamu jangan lupain aku lah, supaya kamu tuh ingat aku gitu. Bisa aja kan nanti dia bikin apa gitu di chat untuk kamu, atau kirim pesan ke kamu, atau dia bikin apa di sosmed, kamu jadi baper gitu. Atau dia bikin fotonya di sosial media, terus kamu lihat tuh, oh kabarnya gini nih, fotonya kok aneh ya, kok dia makin butek ya gitu. Ini beberapa kan ada orangnya yang berantakan gitu kak, kayak nggak keurus. Nah kamu kalau kamu lihat fotonya nanti kan kamu jadi kayak, oh ini nih kabarnya, dia kayak orang yang tidak bahagia gitu dari raut wajahnya. Tapi ada juga yang ya dia nunjukin lah dia fine fine aja, baik baik aja. Entah dia malu nunjukin keadaan dia yang berantakan tanpa kamu. Cie. Ada yang gitu. Dan apa ya, kalaupun dia ngasih kabar, ini dia bisa pergi lagi karena dia ada sebuah urusan atau fokus yang lain. Bisa tentang ya, setelah aku ngasih kabar ini ya aku harus fokus lagi kan sama keluargaku. Apalagi kalau memang dia punya keluarga, jadi keluarga adalah prioritasnya, atau memang benar-benar dia family man, family woman yang dia lebih loyal gitu ke keluarga. Dan ada juga yang memang ya habis itu aku harus pergi lagi karena kerjaanku, karena ya aku belum siap secara keuangan, ada masalah seperti itu. Itu sih. Ini orangnya ya kadang dia mau lah nongkrong-nongkrong gitu ya. Entah dia suka ngopi nih orangnya atau suka ngeteh. Dia kadang pergi sendiri, kadang dia mau sama teman-temannya. Tapi habis itu dia melamun. Nah, melamun kayak ingat-ingat kamu gitu. Kasih kabar nggak ya? Kasih kabar nggak ya? Yakin nggak ya aku? Yakin nggak ya? Nah, kayak gitu-gitu. Oke. Dan di sini mungkin ada beberapa yang orangnya bisa di bidang apa ya? Iya, dia ada kaitannya gitu dengan IT. Beberapa kalian ya, dealing sama orang yang ya dia kerjanya mungkin pakai IT gitu, pakai komputer, pakai internet, atau pakai apa. Bisa aja nih orang suka main game online atau shopping online gitu. Berapa ya? Baiklah, kita lanjut. Nah, ini ada yang bidangnya komunikasi ya. Dan aku ngerasa orang ini cirinya bisa kayak dia mudah
kayak flu, batuk kayak gitu. Dia orangnya mudah sakit kayak gituan. Atau nih kamu ya. Jadi aku kan bacain sekaligus ciri-cirinya gitu Kak. Jadi ini aku ngerasa ada orang yang suka ya dikit-dikit batuk, dikit-dikit pilek. Ada yang alergian orangnya. Ada alergi nggak punya duit. Atau dia alergi kalau tidak bersama kamu. Jadi kayak nggak bisa aku kalau terus-terusan nggak bicara. Alergi aku begituan. Nah, ada yang ngerasa gitu. Ini beberapa ada yang orangnya sensitif, dia mudah tersinggung, mudah emosi, mudah ngeblok gitu. Ada yang ya dia ada masalah sih dalam keuangan. Sebenarnya gitu. Apalagi kalau kehidupan kamu sama dia tuh udah beda banget. Kadang kan sebelum-sebelumnya dia merasa dia lebih lah dari kamu, atau dia merasa ya sepele lah, kamu tuh di bawah aku, bla 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 gitu. Jadi kan sebelum-sebelumnya kamu yang banyak inisiatif. Kalau kamu kirim pesan, kamu chat dia, chat kamu banyak kelelep, banyak tenggelam. Sekarang chat kamu yang paling dicari, yang paling ditunggu. Tapi ya gimana? Kalau ada batasan komunikasi, ganti nomor lah, apalah, ya gimana caranya? Gitu. Dan apa ya? Ini ada juga di bidang keuangan ya, beberapa. Entah dia itu ya dia punya usaha kah? Tapi ini kan ada tadi tentang IT. Orang yang kerja pakai komputer. Bisa aja juga ini karyawan gitu. Ada yang karyawan, pegawai, tapi ada juga yang punya usaha. Ya. Beberapa seperti itu. Terus aku ngeliat orang ini tuh sekarang lagi galau-galaunya, pengen banget ngasih kabar sama kamu, sampai dia susah tidur. Mungkin dia memikirkan caranya gimana ya, bagusnya gimana ya, kata-katanya gimana ya. Masa aku ngomong kamu apa kabar gitu, kayak basi banget gak sih? Nah dia mikirnya gitu. Misalnya dia buka blog juga, ya dia malu, dia nyapa kamu duluan. Atau dia ganti nomor. Masa aku ngasih kabar cuma ngasih tahu aku ganti nomor. Halo, ini nomor aku yang baru, kan gak lucu ya say gitu. Ada yang mikir gitu, Kak. Oke, kita lanjut ya. Aku lanjut. Four of Wands. Ini ada Leo, Sagittarius, Aries, Aquarius, Gemini, Libra, Virgo lagi ya, Taurus, Capricorn. Oke. Page of Pentacle. Ini beberapa mungkin ngasih kabar, bisa aja kabarnya menyenangkan kamu, tapi bisa juga kabarnya nggak enak ya. Kalau kabarnya yang enak ya, ini kalau orangnya mau mencoba bersikap lebih baik ke kamu. Contoh, ya dia mau berubah menjadi lebih baik, dia mau lebih berkomitmen sama kamu. Itu yang ngasih kabar baik. Bahwasanya ya aku memilih kamu, aku akan berkomitmen dengan kamu. Tapi ada juga yang kayak ya dia ngasih kabar, aku berkomitmen sama yang lain. Nah, ada yang gitu. Itu sakit banget say ya. Cuma ya apapun, setidaknya kamu udah tahu tanda-tandanya gitu. Cuma ini kan ya aku ngerasa bisa kabar itu kamu tahu secara langsung dari dia, atau kamu tahu dari orang, atau kamu tahu dari sosmednya, atau kamu taunya dari energi tarot gitu. Misal kamu pengen tahu dia tuh di sana udah gimana ya, dia sama yang lain tidak ya. Nah mungkin kamu ada nonton tarot, atau kamu general reading, personal reading,
kayaknya dia tuh memang udah ada yang lain, dia kayaknya udah sama pasangannya. Terus kamu mungkin bertanya-tanya, dia tuh sekarang sendiri nggak? Apa dia memang udah pisah sama si ini, si itu? Ya mungkin kamu tahu dari sosmednya nanti, atau bisa aja dia ngasih tahu langsung, bisa aja juga ya kamu kepoin lah di tarot gitu. Cuma ya ini sih untuk spesifiknya tentang dia itu seperti apa, memang kamu pembacaannya harus personal, karena kalau general kan energinya banyak orang gitu. Dan itu kalau kamu kepo, kalau nggak terlalu kepo nggak usah gitu ya. Kadang ya kita yang tahu sebenarnya rasa penasaran itu udah level berapa, kalau udah meronta-ronta baru gitu. Dan di sini bisa juga kamu akan dapat kabarnya tentang ya dia kayak bahagia gitu sama yang lain, entah dia sendiri yang nunjukin ke kamu dia bahagia. Di sosmednya itu semua ya banyak lah yang menunjukkan kalau dia tuh jago, hebat gitu. Tapi ya kamu kan intuisi kamu udah tajam nih, udah lebih spiritual kan sekarang. Ya kadang kalau kamu ngelihat sosmednya atau kamu ngerasa desas-desusnya dia bahagia lah inilah itu, tapi kalau feeling mau bilang kayaknya dia nggak gitulah, kayaknya semua yang tentang dia tuh di sosmed palsu gitu atau apa. Ya kamu cek aja energinya, bener nggak dia kayak gitu. Karena ini beberapa ada orang yang manipulatif, mungkin dia merasa baik-baik aja, pura-pura bahagia, tapi nyatanya dia nggak seperti itu tuh. And then di sini ada yang kayak ya kamu bisa aja merasa dia sudah bahagia melanjutkan hidupnya, tapi ternyata di sini kayak ada energi dia takut loh kehilangan kamu gitu. Entah kamu udah rasakan ya, ada yang benar-benar di sini kamu dikasih petunjuk langsung oleh semesta. Mungkin kamu bermimpi atau kamu punya firasat atau apa yang menunjukkan dia ini belum mau kehilangan kamu. Nah ini dia, orangnya keras sih. Oke. Jadi apa ya, ini deh the last decknya ya, kita lihat. Oke, ini ada surrender. Di sini ada seseorang yang mungkin nanti waktu dia ngasih kabar, dia itu ada di tahap yang pasrah juga sebenarnya. Pasrah dalam artian ya aku juga nggak tahu sih relasi koneksi kita, hubungan kita dibawa kemana, aku nggak tahu sih. Atau ya aku belum jelas sebenarnya. Bisa kan datang pergi, on off. Cuma ya aku surrender gitu, aku pasrah. Masalah nanti ya lihat nanti gitu. Ada yang kayak gitu, aku ngelihat dari tadi ada ya. Ini ada tentang trust. Dia kayak pengen bilang, aku udah pikirkan semua ini, aku dengarkan kata hatiku, aku merasa ya aku harus yakin, aku harus percaya diri untuk bicara ke kamu gitu. Jadi kan kalau misalnya dia ngasih kabar, pasti kan bisa aja kamu nanya yang gimana gitu ke dianya. Ada apa? Kok tumben hubungi aku? Nah, di situ tuh dia akan ngomong, ya nggak apa-apa, pengen bicara aja. Emang nggak boleh? Tapi ya itu awalnya mungkin. Tapi berjalannya waktu dia akan ngasih tahu, sebenarnya gini loh. Aku udah yakin mau ngomong seperti ini, mau bicara seperti ini. Ada yang gitu. Ada yang bisa kayak iya, yang ngasih harapan lagi gitu ke kamu. Cuma itu harapan asli nggak atau palsu gitu. Ya beberapa gitu kak. Ada yang orangnya setengah-setengah gitu berjuangnya, setengah-setengah ngasih kabarnya, antara takut lah, bisa juga orang ini tuh nggak berani ya nggak berani, takut ya, bisa malu. Nah itu jadi
Nanti kalau dia ngasih kabar, entah melalui kirim pesan, nah dia kirim pesan ke kamu, terus kamu bales. Nah, habis kamu bales, dia lama tuh balesnya. Dia mikir dulu, aku balas apa lagi ya? Tuh sih. Malu-malu ya. eh Lucu lah pokoknya. Dan gak enaknya kalau kamu ngerespon, tiba-tiba centang satu ya. Jadi kamu bertanya-tanya, ini orang maunya apa gitu. Udah direspon kok centang satu, kok nggak centang biru. Itu sih. Dan dia merasa tidak tenang selama ini, nggak ngasih kabar ke kamu. Jadi dia rasa, ya aku ngasih kabar itu supaya aku tenang aja. Mungkin ini beberapa memang dia selalu dihantui rasa bersalah ya, kalau dia pernah menyakiti kamu. Jadi teruntuk kalian yang pernah disakiti, orang kayak gini tuh susah hidup tenang. Jadi kayak mikir aja, apa aku silaturahmi dengan kamu supaya menghilangkan rasa bersalahku sama kamu, supaya aku tenang gitu, say. Dan ya dia belajar mungkin dari kesalahannya. Gak ada gunanya juga aku egois, gak ada gunanya aku gitu-gitu aja gak melakukan apa-apa gitu. Dan di sini di alam bawah sadarnya dia merasa, ya aku harus beranilah menghadapi tantangan untuk bisa memperbaiki semuanya. Ya kalaupun berat, ada penghalang, ada tantangan, ya mau gimana. Pada intinya kan kalau aku mau lancar menjalani hidup selanjutnya, ya aku harus ngeberesin kan urusanku sama kamu. Semua salah paham, semua rasa tanda tanya kamu, atau aku bikin kamu tuh nggak nyaman, ya aku pengen lah memperbaiki semuanya supaya jelas. Setidaknya ya ini nih, aku punya tujuan untuk ngasih kabar ke kamu. Jadi tujuannya kamu lihat aja nanti, bener-benerkah memang sesuatu yang positif atau negatif gitu ya. Ini ada ya yang di bidang apa ya, keuangan tadi udah kan. Beberapa nih orangnya perhitungan, bisa aja dia mengukur untung rugi dengan kamu. Terus orangnya ini bisa aja suka hal-hal hiburan gitu, entah ada yang di bidang selebrasi, entah kerjanya freelance, kadang kerja kadang enggak. Ada juga yang kerjanya gitu, ada event aja, ada panggilan baru dia kerja gitu. Dan ya beberapa dari mereka ini punya personal issue, entah didikan keluarganya yang membuat dia kayak gitu tingkahnya, atau pergaulannya yang bikin tingkah lakunya seperti itu. Jadi kadang dia merasa sih, akunya yang payah, aku yang kayak pecundang banget. Tapi ya kalau semesta sudah bekerja, ya dia akan menuju kamu sebenarnya, dia akan ngasih kabar tuh. Dan ini banyak ya tentang mirror energy. Mungkin karena November itu kan angka 11 ya. Jadi kalau November itu ya beberapa kalian yang punya kembaran jiwa, bisa saja di situ ada momen yang terjadi. Bisa berupa ya tanda-tanda bahwasanya kalian bersatu atau enggak, benar-benar komunikasi atau enggak. Ya, mudah-mudahan ya November ini luar biasa untukmu. Oke? Baiklah, aku kasih apa ya? Huruf ya, angka sama wilayah. Oke. Huruf dulu. M, ada T, ada Q.
ada B, U, D, H, J, Z, F, S, V, I, P, C, N, L. Ini satu lagi X. Ini X, ini bisa mantan ya. Ya, mantan apa gitu, gebetan, pasangan, mantan teman, mantan rekan. Oke. Kalau angka ini apa ya, say? 15, 29, 24, 28, 1, 26, 21, ada 11. Nah, 11, 23. Ini diingat aja angka-angkanya ya, say. Mana tahu tanggal dia ngasih kabar. Ya, ini ada 22, ada kembar ya. 25, 18, 7, ada 2, 4, 3, 10, 6, 19, dan 31. Wah, kalau November itu kayaknya sampai tanggal 30 ya. Berarti 31 ini bisa tentang apa aja. Mungkin tanggal spesial, bulan, bukan bulan ya. Umur spesial kah? Nomor rumah, nomor kantor. Ya, angka-angka tadi mungkin itu ya. Bisa beberapa aja sih yang relate untuk kamu. Kita lihat tempatnya. Bisa berkaitan dengan dia atau kamu. Pernah dari sini atau pengen ke sini. Wah, Bandung. Bandung. Cie, oke. Banten. Padang. Tapanuli. Tapanuli, Sumatera Utara ya. Ini ada Taiwan. Ada Turki. Oke, pantas tadi nih ada tentang ini ya. Kafe, kopi, teh gitu. Mungkin ada yang suka jalan-jalan, nongkrong. Ada ya tentang makanan gitu ya. Ini ada Turki juga. Turki sama Cirebon. Oke. Ada Ambon. Klaten. Klaten. Banjarmasin. Terus ada Cianjur. Wah. Cilacap. Cilacap. Ada Italia. Mungkin ada yang pengen ke Itali. Ada Eropa. Oke. Surabaya. Surabaya. Jakarta. Baiklah. Lalu ada Amerika. Ada Vietnam. Brunei Darussalam. Terus ini ada Singapura ya, Kak. Oke, ada Papua. Ini jumping card. Wah, ada Jogja. Papua, Jogja. Indramayu. Madiun.
Cimahi, Mataram, bottom of the deck. Kalimantan. Wah, Kalimantan. Jadi sampai sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.